ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memperbolehkannya, ada yang mengharamkannya. Masing-masing memiliki dalilnya. Namun bagi saya, cenderung kepada pendapat bahwa membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Yang pertama, lantaran memang ada dasar-dasarnya. Misalnya salah satunya menurut Quran, ketika kita membuka surat Maryam, ditemukan di sana di mana ayat menyatakan selamat atas kelahiran Nabiullah Isa yang merupakan salah satu nabi dalam keyakinan kita. Dan kemudian yang kedua, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah berdiri ketika seorang Yahudi membawa jenazah sahabat Yahudinya melewati depan masjid. Nabi berhenti ketika khutbah dan maju ke depan masjid, berdiri mengheningkan cipta, menghormati seorang Yahudi yang mati dan digotong pada saat itu. Kemudian ketika sahabat bertanya, bukankah mereka orang Yahudi? Kemudian kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Maka kita harus menghormati dia sebagai sesama manusia. Artinya, karena keimanan kita tentu berbeda dengan umat Kristiani, maka tidak ada masalah dengan landasan keimanan kita bahwa Isa adalah Nabi kita, maka kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Allah Isa, dan artinya kita diperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Begitu juga realitasnya, ulama-ulama kontemporer sebagian besar memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Misalnya di Indonesia, baik ulama seperti Ustadz Quraisy Shihab maupun MUI tidak melarang bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal. Di luar negeri misalnya, ulama-ulama Al-Azhar mengucapkan selamat Natal. Habib Ali Jufrih juga mengatakan bahwa beliau memperbolehkan selamat Natal dan akan mengucapkan selamat Natal. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Mesti itu selamat Natal. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu ya. Saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikiran. Al-Quran menggariskan satu prinsip. Boleh berkelompok-kelompok, tapi jangan berkelahi, jangan berselisih. Di hari-hari seperti sekarang banyak dai-dai yang menyimpang, yang sesat, dai-dai ahlil bidah yang mengeluarkan syubhatnya. Seraya mengatakan bahwa masalah mengucapkan selamat Natal itu masalah khilafiyah. Ada perbedaan di antara para ulama, sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan. Ya sudahlah, masing-masing dengan pendapatnya. Mari kita saling menghormati, mari kita saling toleransi. Boleh nggak ditoleransi dalam masalah ini? Tidak. Karena ini masalah ijma. Dan sering kita sampaikan, tidak semua masalah khilafiyah harus kita tolerir. Ada masalah khilafiyah yang kita tolerir, yaitu masalah-masalah yang memang tidak terjadi ijma, kesepakatan di dalamnya. Para ulama memang dari dulu khilaf. Kemudian dalil-dalilnya itu dalil-dalil yang global, yang umum, sehingga memungkinkan para ulama untuk berbeda dalam menyimpulkan hukumnya. Maka yang seperti ini kita tolerir ketika terjadi khilaf. Imam Al-Bukhari, bukan Imam Bukhari, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Riwayat ini ada dalam Sunan Abi Dawud dan juga An-Nasai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima. Dahulu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka orang-orang Arab mereka sudah memiliki 2 hari raya. Yal'abuna fihima, di mana ketika 2 hari raya ini mereka bersenang-senang di 2 hari raya itu. Nah, ini untuk membantah anggapan sebagian orang yang mengatakan, oke lah kalau Natal kita memang haram mengikutinya. Karena Natal itu erat kaitannya dengan ritual ibadah. Tapi kalau tahun baru ini kan bukan ibadah. Tahun baru ini cuma sekedar apa? Bersenang-senang. Nah, ini bantahannya, hadis ini. Jadi Nabi datang ke kota Madinah, orang-orang Arab sudah memiliki perayaan hari raya, bukan ibadah, tapi bersenang-senang di hari itu. Maka Nabi bertanya kepada mereka,
ma hadhanil yauman, ini 2 hari apa yang kalian rayakan ini? Qalu, kata mereka, inna nal'abu fihima fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami ketika jahiliyah, zaman jahiliyah, kami sudah merayakan 2 hari raya ini dan kami sudah bergembira, bersenang-senang dengan 2 hari raya ini. Nggak ada kaitannya dengan ibadah. Maka apakah kemudian direstui oleh Nabi? Disetujui oleh Nabi? Tidak. Nabi mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya kalian. Yaumal fitri wa yaumal adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Maka kalau itu hanya sekedar bersenang-senang saja dilarang, tidak boleh, apalagi kalau disandarkan kepada agama. Maka tidak ada hari besar di dalam Islam. Masih tanggalannya abang. Tidak ada hari besar di dalam Islam yang diperingati kecuali 2 hari raya saja. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, tidak boleh seorang muslim merayakannya atau memperingatinya. Ya, tidak ada di dalam Islam peringatan-peringatan yang berulang kecuali 2 tadi, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau peringatan-peringatan yang Islami lah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya peringatan-peringatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu saja dilarang, apalagi Natal dan Tahun Baru yang jelas-jelas hari rayanya orang apa? Orang kafir. Maka lebih dilarang lagi. Ya, maka seorang muslim seharusnya mereka tidak latah ikut-ikutan dalam perayaan hari raya orang-orang kafir, karena di sanalah mereka mengumandangkan syiar-syiar kekufuran mereka. Maka bagaimana seorang muslim kok bisa ikut-ikutan di dalamnya? Kemudian yang kedua, al-unsur tsani tahniatul kuffar bi a'yadihim, hukum mengucapkan selamat kepada orang kafir atas hari raya mereka. Kata beliau, inna tahni'atal kuffari bi a'yadihim muharramun fi syariah. Sesungguhnya ucapan selamat atas hari raya orang-orang kafir maka hukumnya haram di dalam syariat Islam. Wa qad ittafaqa ala hadza al-madzahibul arba'ah. 4 mazhab sepakat akan haramnya hal ini. Dzakara hadza al-Hanafiyatu wal Malikiyatu wasy-Syafi'iyatu wal Hanabilatu. Disebutkan keharaman hal ini oleh ulama-ulama dari 4 mazhab, baik dari kalangan Hanafi ataupun Maliki ataupun Syafi'i ataupun Hambali. Bal dzakara al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Ahkam Ahli Dhimmah al-ijma' li ahli al-ilm atau ijma' ahli al-ilm ala hurmati tahniatil kuffar bi a'yadihim. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, beliau menyebutkan ijma', kesepakatan para ulama akan haramnya mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir. Kita nukilkan di sini ucapan beliau dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa ammat tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassati bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat atas syiar-syiar kekufuran yang itu merupakan kekhususan mereka, maka hukumnya haram bil ittifaq, dengan kesepakatan. Sehingga di sini tidak terjadi silang pendapat. Kita tidak menerima perbedaan pendapat. Maka hati-hati. Di hari-hari seperti sekarang banyak dai-dai yang menyimpang, yang sesat, dai-dai ahlil bidah yang mengeluarkan syubhatnya. Seraya mengatakan bahwa masalah mengucapkan selamat Natal itu masalah khilafiyah. Ada perbedaan di antara para ulama, sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan. Ya sudahlah, masing-masing dengan pendapatnya. Mari kita saling menghormati, mari kita saling toleransi. Boleh nggak ditoleransi dalam masalah ini? Tidak. Karena ini masalah ijma'. Dan sering kita sampaikan, tidak semua masalah khilafiyah harus kita tolerir. Ada masalah khilafiyah yang kita tolerir.
yaitu masalah-masalah yang memang tidak terjadi ijma, kesepakatan di dalamnya. Para ulama memang dari dulu khilaf. Kemudian dalil-dalilnya itu dalil-dalil yang global, yang umum, sehingga memungkinkan para ulama untuk berbeda dalam menyimpulkan hukumnya. Maka yang seperti ini kita tolerir ketika terjadi khilaf. Adapun masalah yang kedua, perbedaan yang tidak kita tolerir, yaitu perbedaan pendapat dalam perkara-perkara prinsip agama, yang mana para ulama telah ijma, sepakat dengan hal itu, tidak ada silang pendapat. Dan yang ketiga, dalil-dalilnya itu jelas, spesifik, sehingga tidak ada ruang untuk berijtihad di dalamnya. Ya, maka yang seperti ini kalau ada yang berbeda, fix dia menyimpang, dia sesat. Ya, maka kalau di hari-hari seperti sekarang banyak yang nge-share di media sosial ya ucapan dai-dai yang menyimpang itu, seperti profesor ahli tafsir di negeri kita. Ya, tahu ya profesor ahli tafsir itu? Ya. Ini dengan lantang mengatakan bahwasanya hukum mengucapkan selamat kepada hari raya orang kafir boleh dengan berbagai macam syubhatnya. Karena kan ini hari kelahiran Nabi Isa dan kita juga mengimani Nabi Isa dengan membawakan dalil dalam surat Maryam. Kan Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan selamat di hari tatkala aku dilahirkan ya, dan ketika aku dimatikan dan tatkala aku dibangkitkan hidup lagi. Tuh Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya. Selamat di sini bukan berarti tahniah, congratulation, bukan. Artinya Nabi Isa menyatakan keselamatan dirinya. Saya selamat tatkala aku dilahirkan, saya selamat ketika aku hidup, dan aku juga selamat tatkala nanti aku dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Ya, bukan selamat artinya seperti kita tahniah, ya ucapan greeting, congratulation, bukan. Kemudian juga disebar sebagian dai-dai tersebut yang dikenal dengan nama Habib Milenial. Nah, ini digandrungi di kalangan anak-anak muda. Sama 11-12 dengan profesor ahli tafsir Quran itu. Menyatakan bolehnya mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir. Demikian juga seorang kiai yang dulu pernah viral mencela, menghina Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa Nabi itu ketika kecil sama seperti anak-anak kecil pada umumnya. Nyolong apa? Nyolong po, nyolong mangga, umbelen, rembes. Ya. Naudzubillah. Nah, dia juga mengatakan, dan konyolnya dia berkata, yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, maka jangan dia belanja di mall, karena mall sekarang sedang ada diskon Natal besar-besaran. Oh, hubungannya. Ya. Nah, demikian orang yang sudah bangkrut hujjah, yang nggak punya lagi dalil, maka sembarang kalir dijadikan sebagai dalil. Naudzubillah. Nah, maka mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir itu keharamannya disepakati. Lanjut kata Imam Ibnu Qayyim, mithla ayyuhanni'ahum bi'a'yadihim wa shaumihim, seperti mengucapkan selamat kepada mereka atas hari raya mereka atau puasa mereka. Artinya ibadah-ibadah yang mereka kerjakan nggak boleh kita ikut-ikutan mengucapkan selamat. Seperti orang kafir kalau sedang beribadah apa gitu, puasa, mereka juga melakukan puasa, maka kita ucapkan selamat menunaikan puasa ya. Nggak boleh. Ifayaqul Aidun mubarakun alaik. Ya, dia mengatakan semoga hari raya yang diberkahi atasmu. Au tahna bihadzal id wa nahwa fa hadza in salima qailuhu minal kufri fa huwa minal muharramat. Kalaupun orang yang mengucapkan selamat kepada orang kafir tersebut, dia tidak dikafirkan, alias dia tidak bisa langsung divonis kafir, tapi at least minimal dia jatuh dalam perkara yang haram. Jadi memang ini perlu kita tekankan, jangan sampai nanti ada teman kita, tetangga kita yang mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir, kemudian kita kafirkan dia. Enggak. Kenapa? Karena bisa jadi dia nggak tahu apanya, nggak tahu hukumnya, atau bisa jadi dia kena syubhat tadi. Mungkin habis lihat videonya profesor tadi, atau habis lihat videonya Habib Milenial tadi, sehingga dia mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir. Nah, tapi kalaupun dia selamat, artinya dia tidak jatuh vonis kafir, tapi at least minimal dia jatuh dalam
perkara yang diharamkan. Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lis-shalib. Orang yang mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir, ya, kalau hari-hari seperti ini orang Nasrani, maka itu sama saja dia mengucapkan selamat atas sujudnya orang kafir kepada salib. Ya, atas sujudnya orang Nasrani kepada salib. Atas penyembahan mereka kepada Nabi Isa alaihi salam. Bal dzalika a'dhamu itsman 'indallah wa ashaddu maqtan minat tahni'ati bi syurbil khamri wa qatlin nafsi wa irtikabil farjil haram wa nahwi. Bahkan mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir itu dosanya lebih besar di sisi Allah dan lebih besar kemurkaan Allah daripada mengucapkan selamat atas orang yang minum khamr, atau mengucapkan selamat atas orang yang membunuh, atau mengucapkan selamat atas orang yang berzina. Karena minum khamr, membunuh, berzina itu levelnya apa? Maksiat. Ya, sedangkan hari rayanya orang-orang kafir itu levelnya apa? Kesyirikan, kekufuran. Ya, maka mengucapkan selamat atas kemaksiatan saja itu nggak boleh, apalagi mengucapkan selamat atas kekufuran atau kesyirikan. Sebelum lebih lanjut kita bahas tentang hal ini, seorang muslim wajib dia membenci orang-orang kafir. Ini harus ada di dalam dada kita. Kebencian kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala banyak mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Seperti misalnya dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, mencintai mereka karena agama mereka, maka dia bagian dari orang kafir itu juga. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Mujadalah, Allah Ta'ala juga berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia membela atau mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, alias orang-orang kafir. Artinya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak mungkin mereka mencintai orang-orang kafir. Makanya Allah mengatakan kau tidak akan mendapati. Meskipun mereka adalah walau kanu aba'ahum, orang tua mereka, au ashiratahum, keluarga mereka, ya anak-anak mereka, saudara-saudara mereka. Kalau kafir tidak dicintai. Maka membenci orang kafir karena kekafiran mereka. Ingat. Jadi alasan kita membenci mereka, nggak suka sama mereka, nggak ridho sama mereka, karena kekafiran mereka. Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Itu alasan kita membenci mereka. Lebih tegas lagi dalam surah Al-Mumtahanah. Ya, ayat yang keempat atau kelima kalau tidak salah, nanti dicek lagi. Surah Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau dari awal ayat yang pertama Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai, di mana kalian memberikan mawaddah, kecintaan kepada mereka. Enggak boleh, kata Allah. Enggak boleh mencintai mereka. Kemudian di ayat yang keempatnya itu Allah mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sudah ketemu ayat berapa itu? Ayat 4 ya. Ya, ayat 4 surah Mumtahanah, Al-Mumtahanah ayat 4. Allah mengatakan, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian, wahai umat Islam. Siapa suri tauladan kita? Rasulullah. Tapi yang di sini yang ditampakkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim dikenal sebagai seorang nabi yang betul-betul tegas terhadap kekufuran, terhadap kesyirikan.
Ya, disebutkan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim ini yang disepakati oleh 3 agama. Baik Yahudi, Nasrani ataupun Islam, mereka semuanya menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dijadikan sebagai suri tauladan bagi semua manusia. Kalau Nabi Muhammad SAW hanya umat Islam saja yang meneladaninya. Adapun Yahudi dan Nasrani tidak. Ya. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau mengatakan kepada kaumnya, kami barok. Barok artinya benci, berlepas diri. Ya, kami barok, berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, karena kami menganggap kafirnya kalian, dan telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian abadan saklawase, sampai kalian beriman kepada Allah ya saja, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Maka ayat ini sangat tegas memerintahkan kita untuk membenci orang-orang kafir karena apanya? Kekafirannya. Namun meskipun demikian, kita bukan berarti mendzalimi orang-orang kafir. Bukan berarti kita benci orang kafir, maka berarti kita mendzalimi mereka. Tidak. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada mereka. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah. Sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Betul kita benci kepada orang kafir, namun jangan sampai kebencian kita terhadap mereka membuat kita mendolimi orang-orang kafir. Kalau berbisnis, jual beli sama orang kafir, boleh enggak? Boleh. Tapi jangan mentang-mentang, oh ini orang kafir, gak apa-apa dibujui, wae. Gak apa-apa ditipu saja. Lah, haram. Ya. Atau orang kafir misalnya, tetangga kita, ya punya pohon mangga dicolong, gak apa-apa, ini punya orang kafir, diambil saja. Anggap ghanimah. Ya, alhamdulillah. Atau utang sama orang kafir, kemudian gak dibayar, gak boleh, haram. Harus berbuat adil kepada mereka. Bahkan kita dibolehkan untuk berbuat ihsan. Apa berbuat ihsan? Berbuat baik kepada orang kafir, namun hanya dalam perkara-perkara apa? Perkara-perkara duniawi. Dalilnya juga ada dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6 atau 7. Coba nanti dilihat. Allah mengatakan la yanhakumullah. Sudah ketemu? Masih di surah Al-Mumtahanah. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Berapa? Tambah 8. Mepet sedikit kan. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang kafir sepanjang mereka tidak memerangi kalian di dalam agama dan mereka tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, berbuat baik. Maka boleh kita misalnya punya makanan, kita berikan kepada tetangga kita yang kafir misalnya. Tetangga kita sakit, kemudian kita kasih obat, kita rawat misalnya, boleh. Atau kita antarkan ke rumah sakit, boleh. Nah, kita punya pakaian, kita berikan juga kepada orang kafir, boleh dalam perkara-perkara duniawi. Kayak sekarang misalnya terjadi bencana di Aceh dan Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka dan mengganti mereka apa yang hilang dari mereka dengan yang lebih baik. Apakah ketika kita membantu orang-orang yang terkena musibah di sana, apakah kita hanya membantu yang muslim saja, kita nggak boleh membantu yang kafir? Tidak boleh, umum. Ya, siapapun kita bantu dalam perkara-perkara duniawi seperti ini. Namun perbuatan baik kita kepada orang kafir tidak menghilangkan apa? Kebencian kita terhadap mereka. Saya kasih analogi gini. Antum benci nggak sama pelaku maksiat? Pelaku maksiat seperti pezina, pemabuk, peminum khamr, koruptor, tuh, begal, rampok, copet, maling, apa mana? Ya kan? Pecandu narkoba, pembunuh, ya, rentenir, ya kan? Ini pelaku maksiat ini. Kita benci atau kita cintai? Karena apanya kita benci? Karena maksiatnya.
Sehingga kebencian kita ini membuat kita barok, berlepas diri dari kemaksiatannya. Kita nggak mau ikut andil dalam kemaksiatannya. Ini wujud kebencian kita terhadap mereka, yaitu kita barok, berlepas diri dari maksiatnya. Kita nggak mau ikut andil dalam kemaksiatannya. Kita nggak mau mengucapkan selamat ketika mereka berhasil maksiat. Bahkan kita nasihati mereka, kita luruskan mereka atas kemaksiatannya. Ini wujud kebencian kita terhadap mereka. Bukan kalau ketemu mereka dikaplok, bukan. Orang-orang sering salah persepsi seperti itu. Kalau kita benci sama orang kafir, nek ketemu berarti ditor kopi aja kira ini. Enggak, bukan. Siapa yang nyuruh kayak gitu itu? Nah, kita di framing seakan-akan wah ini menebarkan kebencian, menebarkan ya masa ketemu orang kafir harus kemudian dipukul, diludahi. Sopo sih ngomong ngono itu? Kebencian kita terhadap ahli maksiat kepada orang kafir menjadikan kita barok, berlepas diri. Itu wujud realisasi kebencian kita. Kita nggak mau ikut andil dalam kemaksiatannya atau kekufurannya. Entah itu bentuknya mengucapkan selamat, ikut berpartisipasi, tenaga atau harta, enggak. Kenapa? Karena kita nggak setuju dengan kekafirannya itu. Kita nggak ridho dengan kekafirannya itu. Sebagaimana kita nggak ridho dengan kemaksiatan. Tapi kalaupun ini tadi pelaku maksiat tadi, siapa tadi? Begal atau rampok? Ya sisikulah. Tiba-tiba sakit. Ya kan? Mungkin dia kena serangan jantung, terus geletak nang tengah jalan. Apa yang antum lakukan? Menolong. Nah, ketika antum menolong, apakah berarti antum cinta sama dia? Enggak kan? Tetap apa? Tetap benci. Saya benci sama kemaksiatannya ini. Cuman dalam perkara-perkara duniawi boleh kita berbuat baik, kita tolong. Ya, kita panggilkan ambulans, kita antarkan ke rumah sakit. Ya, saya pribadi pernah punya pengalaman, mungkin pernah kita ceritakan, di mana ketika saya berangkat di dini hari ya, biasanya kajian subuh itu kita berangkat ya mungkin setengah jam sebelum adzan subuh kita berangkat. Nah, itu pas barengan sama anak-anak muda, orang-orang pulang dari dugem. Iya, mereka nyetir dalam keadaan mabuk, dalam keadaan mendem. Nah, pernah kita dapati di depan kita ada yang naik sepeda motor, oleng sepeda motornya. Kita tahu, apalagi goncengan 4 atau ya goncengan 4 mabuk bisa. Nah, kemudian beneran ternyata setelah itu nyosop, jatuh. Nah, setelah jatuh, maka kita pun berhenti. Ya, kemudian ya kita berusaha untuk menelpon atau pihak-pihak yang terkait yang bisa untuk menolong mereka. Intinya kita berikan pertolongan kepada mereka. Meskipun saya kalau ditanya, apakah saya cinta kepada mereka? Tidak. Ya, saya nggak suka. Saya nggak suka kepada mereka karena apanya? Karena perbuatan maksiatnya, karena kemaksiatannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Nah, maka jangan sampai kebencian kita terhadap pelaku maksiat akhirnya kita mendolimi mereka. Ya, orang yang kadung kebenciannya luar biasa, ketika yang itu tadi nyosop langsung dipelindes ke pemburu, jurus sekalian nairis. Maka hal yang sama juga berlaku pada maling yang ketangkep. Benci nggak kita sama maling? Namun kebencian kita kepada maling, curanmor, nggak boleh sampai membuat kita apa? Main hakim sendiri kepada mereka. Nggak boleh. Itu zalim itu. Tapi kalau nggak gitu nanti serahkan, itu bukan wilayah kita, bukan urusan kita. Yang menghakimi itu urusan siapa? Waliul amr, urusan pemimpin, urusan penguasa. Nah, apalagi kita nggak tahu apakah betul dia ini yang mencuri. Ya, kadang-kadang orang-orang cuma modal apa? Modal teriakan, maling, maling, maling. Usung liane papuk, papuk, tiba no salah. Sering nggak kayak gitu? Sering. Nggak boleh, zalim. Ya, kalaupun betul dia yang mencuri, di peradilan itu ada hukumannya. Ya, apakah layak dia untuk dihukum? Kenapa dia mencuri? Ternyata memang kehidupannya selama ini mengenaskan. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakan sama dia, sehingga mencurinya itu karena keterpaksaan. Maka bisa jadi hakim memutuskan dia tidak dihukum. Ya. Dan seterusnya. Maka itu butuh namanya pengadilan. Jangan sampai kebencian kita terhadap para ahli maksiat membuat kita berlaku zalim. Maka demikian juga kepada orang kafir. Ya, namun sekali lagi nggak boleh kita
membantu mereka ikut andil dalam kekufuran mereka, dalam perayaan hari raya mereka atau keagamaan mereka. Ya, sekecil apapun partisipasi kita nggak boleh. Kenapa? Karena sedikitnya partisipasi kita, andil kita dalam keagamaan mereka, itu kita sudah dianggap ikut ridho dengan kekufuran mereka. Pak, ini kita mau mengadakan acara apa? Ya, misa atau kebaktian gitu. Ya, maka semua warga kami undang untuk ikut hadir. Maka sekecil apapun partisipasi kita, berarti itu menunjukkan kerelaan, keridhoan kita terhadap acara tersebut. Sebagaimana kita nggak mau ikut berpartisipasi di dalam kemaksiatan. Sekecil apapun partisipasi kita, kita tetap kena di dalam kemaksiatannya. Contoh, itu tadi yang serangan jantung itu apa? Begal ya, atau rampok. Suatu malam Anda sedang jalan-jalan di komplek perumahan. Kemudian ada maling tadi, rampok tadi mau buka rumah orang. Cuman dia kesusahan. Ketika Anda lewat, maka dia minta tolong sama Anda. Pak, dikit ewang ngono Pak, tak kuat aku Pak. Ya sudah, Anda bantu dia. Cekrek. Oh iya Pak, suun, makasih. Anda tinggal. Kemudian dia yang nyolong. Sudah, Anda nggak ikut nyolong. Anda cuma ikut apa? Membukakannya. Gitu. Sudah gitu dong. Keesokan harinya ketika maling ini ketangkap, antum kena juga enggak? Hah? Pasti kena juga. Karena dianggap ikut apa? Berpartisipasi, ikut membantu. Padahal bantuan Anda cuma apa? Kecil, secuil saja bantuan Anda, tapi Anda juga bisa kena jeratan hukum. Ini dalam perkara duniawi, kayak gitu. Ya, maka demikian juga dalam perkara agama, jangan sepelekan. Kan cuma mengucapkan selamat. Orang mengucapkan selamat itu berarti menandakan dia ridho dengan yang diucapkan itu. Maka ini membantah syubhat sebagian dai-dai yang kita singgung tadi. Yang mereka syubhatnya katanya, kita mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir itu hanya sekedar basa-basi. Bukan kita meyakini keyakinan mereka, enggak. Keyakinan kita mengingkari agama mereka. Tapi dalam rangka toleransi, kebersamaan, atau dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika, atau apalah kalimat-kalimat yang mereka lontarkan itu, yang kelihatannya indah, maka kita mengucapkan selamat hanya dalam lingkup sosial saja. Maka kita jawab, nggak mungkin. Ya, karena kita punya akidah, adz-dzahir wal batin mutalaziman la yanfakkan. Zahir dan batin itu senantiasa selaras. Tidak mungkin berbeda antara yang zahir dan yang batin. Kalau tadi kau mengatakan kita mengucapkan selamat, tapi batin kita mengingkari, gak iso. Contoh, sepasang suami istri, ya, ada sepasang suami istri, tiba-tiba istrinya selingkuh dengan lelaki lain. Maka sang suami pun marah. Maka dia pun menceraikan istrinya itu. Kemudian beberapa bulan setelahnya, mantan istrinya ini tadi menikah dengan lelaki selingkuhannya. Dan diundang suaminya datang ke pernikahannya. Teko gak bojone? Hah? Ya wes, kalau tidak datang mengucapkan selamat lah. Selamat menempuh hidup baru. Sudi gak suaminya mengucapkan itu? Kenapa kok gak sudi? Kan cuma basa-basi saja. Kenapa kok gak sudi? Karena hatinya apa? Gak ridho. Hatinya dia gak ridho. Maka dia tidak sudi mengucapkan selamat, apalagi hadir. Berapa bulan yang lalu, atau kalau salah tahun lalu, timnas Indonesia kalah. Dengan apa itu yang sampai heboh itu? Kalah musuh apa itu? Arab Saudi, Kuwait. Nggak ada yang sampai benar-benar mangkal gitu loh. Hah? Bahrain ya? Ya Bahrain. Pokoknya timnas Timur Tengah. Yes, pokoknya itulah. Kita lihat ya, baik dari timnasnya ataupun dari supporternya, tidak ada yang mengucapkan selamat atas kemenangan tim lawan. Biasanya kalau pertandingan-pertandingan itu kadang mengucapkan selamat. Ya, tim yang kalah mengucapkan selamat kepada tim yang menang. Pernah nggak atau sering nggak kayak gitu? Iya sering. Tapi ini enggak. Kenapa dia tidak mau mengucapkan selamat?
karena dia menganggap kemenangan tim lawan itu kemenangan yang batil. Iya, kemenangan yang curang, kemenangan yang batil. Sehingga kita nggak sudi mengucapkan selamat atas kemenangannya itu. Kalau kita mengucapkan selamat, berarti itu menunjukkan kita sudah apa? Sudah ridho dengan kemenangan itu berarti. Ini cuma sekedar contoh saja ya. Jangan nanti mengkhususkan urusan bal-balan, bukan. Ini kita ambil contoh saja. Kalau dalam urusan sepak bola saja kita bisa menerapkan al-wala wal bara, apalagi yang lebih besar dari itu urusan apa? Din, urusan akidah. Kok bisa kita ridho ketika Allah dikatakan punya anak? Kok bisa kita ridho ketika dikatakan Nabi Isa adalah anak Allah? Gak ridho kita. Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan, dituduh punya anak. Dan itu mereka tegaskan tanggal selawaiku. Tahu ya? Penegasan bahwasanya Nabi Isa adalah Allah atau anak Allah itu digembar-gemborkan, disiarkan pas tanggal piro? Selawaiku. Itu penegasan Nabi Isa adalah anak Allah. Gak ridho kita. Jangankan kita, Allah sendiri gak ridho. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairun lakum. Innamallahu ilahu wahid subhanahu ay yakuna lahu walad. Wahai ahlul kitab, jangan kalian hulu terhadap agama kalian. Dan jangan kalian mengatakan tentang Allah kecuali dengan benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Ya. Wa kalimatuhu, dan Nabi Isa itu adalah kalimat Allah, yaitu kun, yang Allah letakkan kepada Maryam sehingga Maryam hamil dengan kalimat kun itu. Kemudian Allah tiupkan ruh sehingga jadi Nabi Isa. Maka wahai ahlul kitab, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasah, jangan lagi kalian mengatakan tiga. Apa artinya tiga? Trinitas. Intahu khairan lakum, mandeko itu lebih baik buat kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu sesembahan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki anak. Allah menolak kalau dirinya dituduh punya anak. Bahkan lebih dahsyat di dalam akhir-akhir surah Maryam, Allah berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah itu memiliki anak. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang besar, perkara yang mungkar, perkara yang dahsyat. Ini bukan perkara remeh. Sebagian orang mengatakan kan cuma mengucapkan selamat, wis tak ngono ae dipermasalahno. Nduk gede iki. Untuk perkara cilik iki, ini perkara besar. Allah sendiri yang mengatakan laqad jitum syai'an idda. Apa? Kenapa kok perkara besar? Hampir-hampir langit runtuh. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir bumi ini hancur. Ya, terbelah. Hampir-hampir gunung itu hancur. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, ini perkara besar atau kecil ya, Mak? Besar, bukan perkara sepele. Ya, jangan kemudian Ustaz saya sungkan. Ya, sungkan saya loh. Kon sungkan nambah uang, enggak sungkan nambah Allah. Ya kan? Harusnya kau lebih sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau lebih mencari ridho manusia daripada ridho Allah? Ya. Surat yang sama-sama kita hafal, ya kan? Surat yang sama-sama kita hafal, bahkan surat favorit kita bersama. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Apa ayatnya? Yang jadi pembahasan kita? Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Semua muslim insya Allah hafal surat ini. Kemana tanggal 25 itu ketika surat di mana surat ini ketika tanggal 25 ini? Wallahu a'lam kemana. Ya, maka sekali lagi seorang muslim tidak boleh latah ikut-ikutan mengucapkan selamat atau ikut hadir di dalam perayaan hari raya orang-orang kafir. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.